mengabaikan. Hal ini akan menimbulkan di antaranya rasa sakit hati, kemudian dendam, kemudian kehilangan kepercayaan yang membuat lingkungan tempat tinggal menjadi tidak damai, tidak harmonis. Ini yang sering terjadi. Dengan kita saja secara pribadi ada beberapa jemaah di pengajian kami itu yang menceritakan perselisihan di dalam kehidupan bertetangganya itu hanya masalah yang kita mungkin anggap itu sepele, gara-gara sampah saja. Dan serba salah. Kadang-kadang kantong sampah itu ada disediakan ataupun yang sudah dibuat oleh pemerintah melalui dinas tertentu, diantaranya dinas kebersihan sudah dibuat, tapi letaknya mungkin di depan salah satu rumah duduk. Yang bersangkutan ini tak senang kalau di depan rumahnya dipindahkannya ke tetangganya sebelah. Tetangga kan diterima, pindahkannya lagi ke pindah-memindahkan. Jadi masalah. Itu terjadi dan dikisahkan ke kita. Sehingga timbul. Dan itu menjadikan kehidupan tidak harmonis. Kalau kita mau belajar dari para ulama kita, salah satunya yang pernah kami baca dalam sebuah kitab, diceritakan di situ adalah Imam Hasan Basri dalam bertetangga, yaitu beliau pernah pada suatu hari didatangi oleh tetangganya yang tinggalnya di atas rumah beliau. Tetangganya tinggal di atas rumah beliau yang ukuran waktu yang lama tidak pernah ke rumah beliau tetangganya. Dan tetangganya ini non muslim, bukan seorang Islam. Namun pada suatu hari karena ada sebuah hajat keperluan datang ke rumah beliau, dan ketika datang beliau sambut, karena Imam Hasan Basri itu termasuk Imam Tabi'in dan beliau pernah hidup dengan sahabat, jadi tahu keilmuannya luas dan keislamannya, etikanya sangat tinggi. Dan beliau memahami tentang ikramul duyuf, tata cara memuliakan tamu. Beliau muliakan sebagaimana di dalam Islam mengajarkan hal tersebut. Diterima, disilakan duduk, disiapkan minuman, makanan, artinya apa yang bisa disuguhkan yang sebaik-baiknya. Kemudian karena ada suatu hajat keperluan, beliau membiarkan tamunya sebentar, kan tamu boleh lihat baca doa. Lalu ketika duduk itu melihat di bawah ada tempat air sejenis baskom lah bahasanya, yang mana baskom itu digunakan untuk menampung air yang menetes dari atas. Melihat ternyata berulat sudah sekitar penuh lumut di atasnya. Jadi ketika Imam Hasan Basri datang waktu itu tuh ini rumah saya kan di atas ini, di atas sudah lama nih. Mulai kapan ini katanya? Sampai berlumut. Sudah lama katanya Basri. Berapa lama ini? Sekitar 20 tahun. Karena bertetanggaannya 20.
maka ditanya ya, oleh yang punya rumah di atas ya, non muslim, kenapa tidak komplain, kenapa tidak mempermasalahkannya? Ada yang menyatakan ini kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal, wallahu a'lam, yang belum baca Imam Hasan Basri. Jadi ketika itu ya, Imam Hasan Basri mengatakan, menjawab, kalau saya komplain, saya satu, takut menyusahkan hati Anda sebagai yang punya rumah, sebagai tetangga. Yang kedua, kata beliau, saya rugi. Jadi dia kalau melaporkan komplain rugi. Yang pertama, tidak mau menyakiti hati tetangga, nanti tetangga yang susah hatinya. Sedangkan ada hadis Nabi, kata beliau ya, yang sebagai tambahannya, ada hadis Nabi yang menjelaskan orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tidak boleh menyakiti hati tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka janganlah menyakiti hati tetangga. Menyusahkan saja boleh tak mau, apalagi menyakiti. Jadi susah. Nah, itu alasan yang pertama. Yang kedua, rugi. Nah, ini yang mungkin bingung ya. Apa ruginya kalau saya memberitahu kepada Anda, nanti Anda apikan, Anda perbaiki, saya rugi kalau diperbaiki. Kenapa? Karena dengan setiap tetesan air yang jatuh, saya sabar ya, menerimanya, maka setiap tetesan itu saya mendapatkan pahala sabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dibaiki, hilang dapat pahala sabar, rugi saya. Nah begini ya, orang seperti Imam Hasan Basri, mau kita kadang-kadang itu saya. Hanya sedikit aja saja, mulai besar datangi. Sebulan kadang dibaiki, parah, datang, maaf, baik aja. Tapi ini orang yang berilmu, yang memahami ya tentang bagaimana etika ya dengan tetangga. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimahullah. Maka orang yang meremehkan tetangganya itu akan timbul rusaknya hubungan sosial. Akhirnya apa? Na'udzubillah, melakukan perbuatan yang haram. Apa perbuatan haram? Ya, karena meremehkan tetangga itu akhirnya saling ya mengejek, saling mengabaikan, itu sakit hati. Akhirnya apa? Tidak mau berteguran. Tidak berteguran itu ya, batasnya hanya 3 hari. Lebih daripada 3 hari hukumnya haram. Ada berteguran boleh saja, tapi jangan lewat daripada 3. Apa ujar Nabi dalam bab ini? La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salatin. Tidak halal, tapi haram. Tidak halal, ini sama dengan haram. La yahillu bagi seorang muslim untuk ya, tidak berteguran ya, lebih daripada 3. Nah ini ya kemudian dari sisi rusaknya hubungan sosial. Akhirnya timbul jadi dosa. Apalagi berteguran berbulan-bulan bertahun-tahun ada sebuah berteguran. Alhamdulillah min dzalik. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kehilangan bantuan darurat. Kehilangan bantuan darurat. Orang yang paling bisa cepat menolong kita itu adalah ya dan keluarga kita yang tinggal dalam satu rumah itu tetangga. Contohnya kalau ada musibah api misalnya kebakaran, yang paling cepat nolong siapa? Tetangga sebelah. Kenapa? Rumahnya sebelah kita. Paling tidak dia tidak mau rumahnya terbakar, kan rumah kita dibantuinya juga. Itu jelasnya dulu.
Ada hal-hal yang lain, misalnya kita mau meninggalkan rumah, ya, khawatir rumah kita ini nanti kecurian dan sebagainya, kan titipnya kepada yang paling bisa mengawasi rumah kita. Siapa dia? Tetangga. Maka kalau kita bermusuhan, meremehkan, timbul sakit hati, timbul dendam, ya, datang maling, diam-diam dia mencuma kita, marah aja, wah, lihatnya dulu, wah, karena kesal, karena benci, karena dendam, habis-habislah itu. Nah, kehilangan ya bantuan dapat. Bila tetangga ya itu kita remehkan, maka tetangga itu adalah orang pertama yang dapat kita andalkan dalam kondisi darurat. Tidak masalah kesehatan ya, yang kita bisa minta tolong. Misalnya ada musibah tabrakan, kita buat ke rumah, siapa yang paling cepat nolong? Tetangga yang kebetulan mungkin punya kendaraan dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimahullah. Jadi sikap meremehkan itu bisa membuat mereka enggan membantu saat kita dalam kesulitan. Yang ketiga, yaitu adalah ancaman terhadap keimanan dan surga. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimahullah. Ada beberapa hadis ya, yang bahkan di dalam hadis itu Rasulullah SAW sampai bersumpah 3 kali. Wallahi, 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 bersumpah. Demi Allah, kata Nabi, demi Allah 2 kali, demi Allah dia sendiri. Atau dengan kalimat wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, kata Nabi, tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah, kata Nabi bersumpah, tidak beriman. Maka sahabat bertanya, qila wa man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman yang kau maksudkan itu ya Rasulullah dengan sumpah itu? Nabi menjawab, qala alladzi la ya'man jarahu biwadihi, yang artinya yaitu orang yang tetangganya tidak bisa merasa aman dengan keberadaannya. Jadi ada tetangga yang tidak aman dengan keberadaan tetangga yang perbuatannya itu tidak baik. Maka orang itu ya dianggap tidak beriman. Maka kita tahu syarat untuk bisa masuk ke dalam surga itu kepada iman di dalam hati. Banyak dalil Tuhan yang menjelaskan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikanlah ya Muhammad kepada umat itu, kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, bahwasanya bagi mereka adalah taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada lagi ayat Al-Quran, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala tahiyatu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, apakah dia laki-laki ataukah dia wanita, asalkan beriman, maka Allah menjanjikan baginya dengan kehidupan yang aman, damai, sentosa, bahagia di dunia, dan akan memberikan kepadanya balasan yang jauh lebih baik lagi di akhirat atas apa yang telah dilakukannya. Jadi iman syarat ya untuk bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, bagaimana dengan orang yang dikatakan Nabi dianggap la yu'min, tidak dianggap beriman ini? Akibat ya dia tidak bisa memberikan rasa aman kepada tetangganya.
Dalam hadis yang lain tadi sebagaimana yang sudah kita sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Di antara tanda itu, tanda seorang itu benar beriman kepada Allah, benar beriman kepada hari akhir, ya, dia tidak menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis sahih juga Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man la yahman jarahu siwa al-haq. Tidak masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Nah, ini di antara dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan di dalam bertetangga dengan cara yang baik, tidak menyakitinya, tidak menyusahkannya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai baik suatu amal-amal soleh yang dilakukan oleh seseorang tetapi masih menyusahkan tetangga, masih menyakiti tetangga. Sebagaimana suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hibban dan Al-Hakim, ini terjadi terhadap seorang wanita. Kenapa? Mohon maaf lah, kebencian yang biasa sering ini terjadi di bab ini. Ya. Kesalahannya itu ya, karena menyakiti tetangga dengan lisan. Saya kasih contoh, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kan yang paling banyak kesalahan dosa lisan itu dikatakan adalah wanita. Ada seorang pakar wanita, mungkin ibu-ibu tahu, namanya Aisyah Dahlan. Itu kan pakar. Beliau itu mengatakan wanita itu harus mengeluarkan kata-kata seharinya itu sampai 20-an ribu kata-kata. Sedangkan laki-laki itu sekitar 9 ribuan. Bayangin kan, jadi banyak yang kepandai adalah bebinian. Yang banyak bicara itu adalah wanita. Jarang mungkin kita melihat lelaki yang ngerumpi, itu enggak apa. Mana lebih banyak kira-kira yang ngerumpi itu lelaki kan bebinian. Yang biasanya mengisahkan orang itu dilihat lelaki dan bebinian. Yang paling banyak itu perempuan bebinian. Maka di dalam hadis ini juga ada teguran bagi kebanyakan wanita, tapi berlaku juga bagi kaum laki-laki. Bunyi hadisnya, inna fulana taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alul khaira wa tasaddaq wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Diceritakan ya bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan sesungguhnya ada seorang wanita fulanah, dia ini banyak melakukan sholat, rajin sembahyang, yang fardu jelas sudah, yang sunnah digawinya, sholat tahajud, sholat duha, sholat tasbih, sholat sunat witir. Di terbilang ini coba lihat nanti sholat sunat tasbih itu maknanya yang paling banyak sembahyang. Bebinian ibadah lelakian sholat sunat tasbih. Bahkan di Al-Huda setiap tahunnya ada kegiatan sholat sunat tasbih. Ya, itu yang paling banyak ada lagi bebinian, perempuan yang banyak. Kemudian sedekah, yang wanita itu berpuasa, banyak melakukan kebaikan. Hanya saja kata Nabi, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Arabnya bagi tetangga, apakah itu ghibah, apakah itu fitnah, apakah itu namimah, intinya kesalahan dari lisan. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah SAW,
la khaira fiha dia min ahli nar. Tidak ada kebaikan sedikit pun darinya dan dia termasuk ahli neraka. Habis kebaikannya juga. Habis kebaikan. Bahkan dia dianggap sebagai min ahli nar. Alhamdulillah min dzalik. Nah, itu akibat menyakiti hati tetangga dengan ucapan. Ini ya sebagai peringatan Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya di antara akibat meremehkan tetangga adalah menghilangkan berkah dan kebaikan. Di dalam ajaran Islam, memuliakan tetangga adalah kunci kebahagiaan dan mendatangkan pahala. Meremehkan hak-hak mereka itu sebaliknya termasuk meremehkan pemberian atau kebaikan mereka sekecil apapun merupakan perbuatan yang dilarang. Saya sering Bapak Ibu memberikan manasik, tapi saya masukkan juga tentang etika dan adab. Ibadah haji ya adalah ibadah yang bagian daripada ibadah penyempurna keislaman kita dari rukun Islam yang 5. Maka dia termasuk bagian ibadah. Nah, di dalam masalah ibadah itu ada 4 unsur yang kita perhatikan. Yang pertama sahnya, yang kedua diterimanya, yang ketiga memperbanyak dan melanggengkannya hingga kematian, yang keempat memelihara daripada hilangnya pahala. Kalau bahasanya sihhatul ibadah, qabulul ibadah, kasratul ibadah, wa jawabuha atau tadwimuha ilal maut. Yang keempat hifzul ibadah an diya'iha. 4 hal. Perlu kita catat, tidak setiap amal ibadah yang kita lakukan sah itu qabul. Tapi setiap ibadah yang qabul batinnya sah. Sahnya suatu ibadah kalau terpenuhi ukurnya. Syarat ukur dipenuhi sah, tapi diterima belum tentu. Diterima belum tentu. Ada seseorang misalnya ya, di dalam ibadah haji, taruhlah rukun haji yang 6 itu dipenuhinya. Niat ihramnya, wukuf dilakukannya, tawaf dikerjakannya, sa'i juga demikian. Ya, kemudian dia selesaikan tahallul awal, tahallul tsaninya, selesai sudah. Kemudian dilakukannya secara tertib, selesai rukun. Dalam fikih sah. Tetapi apakah qabul? Apakah dia qabul? Belum tentu. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Orang yang haji itu dituntut ya, kebaikannya bukan hanya fisik, tetapi juga batinnya. Ya, lahir dan batin. Kalau batinnya kotor, mana mau diterima? Apalagi mendapatkan predikat makruh. Maka itu dikatakan ya, dalam suatu riwayat yang pernah kami baca, ada orang yang ketiga dia sudah berada di depan Masjidil Haram bertalbiyah, dan terakhir sebelum masuk ya stop. Setelah itu tidak ada talbiyah, mulai dari ihram dia berhenti bertalbiyah. Tapi karena belum masuk Masjidil Haram masih bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Tapi dijawab oleh malaikat yang ada di Jabal Qubais. Malaikat itu mengatakan la labbaik wa la sa'daik. Tidak ada talbiyah bagimu dan tidak ada sa'adah kebahagiaan bagimu. Artinya apa? Kata-kata surga yang al-hajjul mabrur laisa jazaa'u ila jannah, bahasa kita kata pecahan di depan enggak bakal dapat. Kesalahannya yang pertama karena ya, dia pergi haji menggunakan harta yang haram.
baik itu ya cara mendapatkannya ya, ataupun ya karena ya, dia bisnisnya dari modal yang haram, usahanya dari yang haram, dapat yang haram, kadang usahakan dari luar negerinya haram. Iya, anak haji nah tujuan dia bukan menguji dari ketahuan, ketahuan itu haram itu. Memang tidak yang dia mengusahakan orang lain, tapi haram. Jangankan banyak, sedikit tidak ada gunanya. Itu jelas pernah kita sampaikan, barang siapa yang membeli sebuah pakaian dengan harga 10 dirham, 1 dirhamnya haram, maka selama dia menggunakan pakaian yang dia beli dengan uang yang ada haramnya itu, maka selama itu ibadahnya tidak diterima. Yang kedua, hadisnya adalah lam yaqbalillah salatul abdi maka fi jawi syai'in haram. Allah tidak akan menerima ibadah seorang hamba seperti sholat ya, kalau seandainya di tenggorokannya ada sesuatu yang haram. Sama juga itu termakan yang haram. Saya ceritakan Bapak Ibu di bab ini supaya kita bisa mengingatkan diri kita dan orang lain dalam bab ini. Kenapa saya perlu sampaikan contoh ini? Contoh ini perlu sampaikan, nanti ada hubungan dengan masalah kita bertetangga tadi. Karena sering terjadi kan kita ketika anak menyelamat. Hari ini anak menyelamat pulang haji, pulang umrah, belilah buah. Beli buah, anggaplah kelengkeng ataupun ya apalagi ambai atau yang banyak-banyak apalagi langsa, buku. Ketika sudah belanja, tidak diremehkan ini. Belanja kan timbang yang jualan tadi yang menjual ditimbangnya, tangan kita berapa sekiloan dimakan 2 kilo dah, atau 10 kilo. Menjual coba banyak ambil nang ada, tidak minta. Tapi ngambil, nah yang namanya membuat tamatnya maksudnya, oh tetap asik menimbang, asik menimbang, sudah timbang selesai pembayarannya dimakan dan apa tidak minta dihalalkan dengan pembeli, makan yang haram. Orang yang termakan haram seperti ini dalam satu riwayat ibadahnya tidak akan diterima 40 hari 40 malam. Maka 3 hari kemudian pulang haji, pulang umrah, makan yang haram. Jadi di mana umrahnya, di mana hajinya? Tahu jawabannya juga. Itulah satu cara Allah bila ingin menolak amal ibadah seseorang. Tanpa salahnya itu, tapi Allah tak menolaknya kayak itu. Kalau gua bisa makan yang haram, ada dari hidayah, ada dari pimpinan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sama halnya hendak menyelamat haji, tapi masih punya dendam. Dendam itu penyakit hati. Orang penyakit hati itu munafik. Na'udzubillah. Dendam. Maka ketika mengundang tetangga-tetangga yang hidup, tetangga yang jual pintu dari rumahnya ada susah diundang, dan aku orang yang masih nonton. Ada terima aku yang marah saja. Dulu kenapa aku berdebat orangnya pada kalah. Nah, masalah berdebat saja susah kita. Baik kiamat yang udah katakan gua banyak juga hatinya musuh. Pulang hati dalam baik oleh saatnya. Pulang umrah dalam baik oleh saatnya. Tidak ada tabiat bagimu, tidak ada kebahagiaan bagimu. Ada kusumah, permusuhan. Satu saja musuh itu jadi penalu yang mencegah kita untuk mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Maka itu di dalam hadis Nabi irhamu turham. Irham turham. Irham yarhamka man fis sama. Artinya apa? Rahmati, sayangi penduduk bumi, penduduk langit akan menyayangimu. Jadi tidak boleh di situ. Ada Allah qaulnya. Ini banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal yang serupa yang bisa kita kiaskan dengan hadis itu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang malam nisfu Sya'ban.
yang diturunkannya rahmat Allah, dan Allah ya turun menyampaikan kepada umatnya mana turun di pada tempat tinggi yang semestinya. Itu dari sisi kemuliaannya Allah yang mencurahkan rahmatnya kepada penduduk bumi. Siapa yang mau bertaubat minta ampun, ku ampuni. Siapa yang memintakan hajat, aku kabulkan hajatnya. Itu kecuali orang yang telah yang dikembalikan, kecuali orang yang durhaka kepada orang tuanya dan yang bermusuhan. Bagi orang yang bermusuh, yang punya dendam, itu tidak ada makhluk Tuhannya. Termasuklah bagi orang yang melakukan ibadah yang kita sebutkan tadi. Nah, tercegah karena berkah tak mendapatkan kebaikan karena tidak baik dengan tetangga. Sebagai penutup, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, arba'un minas sa'adah al-mar'atu salihah wal maskanul wasi wal jaru salih wal markabul hani wa arba'un minas syaqawah al-jamu su' wal mar'atu su' wal maskanul dayaq wal markabul su'. Dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan ada 4 hal yang menjadi sumber kebahagiaan bagi seseorang. Yang pertama, memiliki istri yang soleh. Yang kedua, memiliki tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, memiliki tetangga yang soleh, yang baik. Dan yang keempat, memiliki tunggangan yang nyaman. Kemudian sebaliknya, 4 hal sumber kesengsaraan, yaitu istri yang durhaka, tetangga yang buruk, tempat tinggal yang sempit, dan kendaraan yang tidak nyaman. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan sanadnya dinilai sahih oleh Ibnu al-Sarnawi. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, nah inilah di antara dalil-dalil yang mengingatkan kepada kita ya, jangan sampai meremehkan tetangga, dan keutamaan dari kita yang senantiasa menghormati, menghargai ya, para tetangga kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua. Insyaallah kita lanjutkan yang keempat dan yang kelima pada pertemuan yang akan datang. Bila ada salah-salah, minta ampun, minta itu dan minta maafnya. Kita akhiri membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.